Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat izin Allah kita sudah berada di tahun baru Hijriyah 1440 Hijriyah. Hakikatnya tidak ada yang baru. Almanak kalender rumah kita sama. Saya juga nggak yakin apakah Bapak Ibu memiliki rumah baru di awal tahun baru Hijriyah, atau cat rumahnya diperbaharui, apalagi pasangan hidupnya baru, nggak yakin saya. Wacana tinggal wacana, ya kan? Tinggal keberanian, hakikatnya demikian. Maka substansi dari hijrah adalah sejauh mana kita memiliki semangat untuk terus berhijrah di jalan Allah. Parameter ukurannya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut orang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk Rasulnya Muhammad SAW. Hijrah sesungguhnya adalah saat kita mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Bahkan boleh kita kembangkan, termasuk kita mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat di tengah kehidupan kita. Itulah penjelasan Rasulullah SAW siapa sosok muslim sesungguhnya. Bukan sekedar dia membangun kesolehan individu, tapi disebutkan oleh Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sosok muslim yang benar itu adalah saat dia meninggalkan hal yang tidak ada manfaat di tengah kehidupannya. Bahkan Allah memberi sebuah jaminan. Orang mukmin yang beruntung, qad aflahal mu'minun, dalam surah Al-Mu'minun, di antaranya Allah sebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di surah Al-Mu'minun ayat 3 Allah sebutkan siapa mukmin yang beruntung saat dia mampu meninggalkan hal-hal sia-sia tidak ada manfaat. Walaupun kaidah usul fikihnya al-aslu fil asya al-ibahah. Asal muasal berkaitan di luar ibadah itu boleh. Mancing boleh, miara burung boleh, main pingpong boleh, goes boleh. Semua boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Merokok juga hakikatnya boleh. Maka saat ada dalil yang melarang seperti merokok, kenapa kami Komisi Fatwa menaikkan level hukum dari makruh ke haram? Karena saat sidang di Sumatera Barat, kita mengundang pakar kesehatan, ahli nikotin, unsur pemerintah dan produsen rokok. Dalam pertemuan tersebut kita mendapatkan jawaban ternyata madaratnya rokok lebih besar dibanding manfaat. Maka kita mengkiaskan kenapa Allah haramkan khamar. Pada Allah sendiri menyebutkan khamar ada manfaatnya. Tapi wa ithmuma akbar min naf'ihima. Tapi hakikatnya khamar itu diharamkan karena dosanya, mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya. Hakikat demikian. Dan saya sering menyampaikan kepada para perokok, sebutkan saya 5 manfaat rokok. Kalau mampu jawab saya beli 5 bal, 5 slop. Istilah perokok bukan bal, slop. Bukan slop sandal, bukan. Slop itu saya siap beli 5 slop rokok jenis apapun asal sebutkan apa manfaat rokok. Tapi nggak ada yang bisa jawab sampai hari ini. Mungkin ada di sini lebih smart kali. Saya bisa sebutkan Ustaz. Nah, kalau memang bisa sebut saya tunggu habis Isya. Bisa sebut 5 saya akan memenuhi janji saya. Saya beli 5 slop rokok jenis apapun. Cerutu dari Italia pun saya jabani, insya Allah demikian. Kuba, oh ya, terbaik Kuba ya, bos. Ya tuh, kalau Kuba saya khawatir ada ini morfinnya. Kan di sana terkenal tuh mafianya, Mama Yusun. Nah, terlepas dari itu, kita kembali, maka kita harus meninggalkan hal-hal yang dilarang, diharamkan Allah, termasuk perbuatan yang sia-sia
kalau kita menjadi sosok muslim yang baik di hadapan Allah dan juga kelak di hadapan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kitab namanya Kabair. Di sini ada kajian nggak kitab Kabair? Itu menarik kitab Kabair tentang dosa-dosa besar. Imam Ibnul Qayyim, murid terbaik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu menulis kitab Kabair. Beliau menulis ada 79 dosa-dosa besar. Ada juga yang menulis 90 dosa-dosa besar. Seperti Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu tokoh Wahabi yang bisa merubah pemahaman kerajaan Saudi. Sehingga disebutlah mazhab Wahabi mereka. Karena menisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Juga ada beberapa ulama yang lain bahkan menyebutkan dosa besar itu lebih dari 100. Nah, kalau kita melihat kitab Al-Lu'lu'ul Marjan di hadapan kita yang selama ini menjadi kajian kita bersama, Rasulullah SAW membuat sebuah klasifikasi. Pertama ada hadis Sahih Bukhari disebutkan ini dari Abi Bakrah. Qala Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu dosa besar yang terbesar. Jadi dosanya udah besar, tapi ini yang paling besar. Maka pasti jawaban sahabat saat ada pertanyaan demikian, bahkan pertanyaan beliau salasan 3 kali beliau ulang. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Berarti kalau beliau mengulang sampai 3 kali ada pesan yang sangat dahsyat di balik pertanyaan ini. Maka qalu bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Maka jawaban sahabat, iya ya Rasulullah, kami ingin tahu apa saja dosa besar yang terbesar. Qala, yang pertama tolong diingat, dicatat dan jangan coba-coba kita melakukannya. Al-isyraku billah. Kesyirikan di hadapan Allah, mempersekutukan Allah, menjadikan Allah tandingan. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan saat ada sahabat, ada orang baru bertanya, definisi syirik, antaj'allah niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan Allah tandingan pada Allah yang menciptakan kamu. Bukankah selama ini sering kita membuat tandingan di hadapan Allah? Ayo, mana lebih kita dahulukan? Hayya ala shalah atau hayya ala tugas? Hayya ala shalah atau hayya ala kondangan? Pernah kepikiran nggak Bapak Ibu? Saat kita berada di ruang walimah, kondangan, azan zuhur berkumandang. Azan itu menandakan apa? Waktu sholat telah tiba. Setuju nggak? Boleh nggak sholat subuh, azannya nanti jam 10 malam, jam 3 malam, boleh nggak? Nggak kan? Pasti ada waktunya. Azan zuhur berkumandang, menandakan telah datangnya waktu sholat, dan azan memanggil seseorang siapapun untuk mengerjakan sholat. Kita sedang antri siomay, misalnya. Sedang antri sioman, waktu sholat zuhur telah tiba. Qadarullah ma syaa fa'ala. Seperti jamaah kita tadi, kita mendengar berita duka, beliau diwafatkan Allah hari ini. Dan saya dengar dari Ustaz Ahmad akan disolatkan ba'da isya dan segera dimakamkan malam ini. Masya Allah, itulah amalan sunnah. Karena di antaranya harus kita segerakan, di antaranya saat ada jenazah harus segera dilaksanakan fardu kifayah. Tidak boleh tunda sampai besok. Termasuk tidak perlu seorang meninggal di Irian harus dibawa ke Bogor. Dari mana tuntunan? Bukankah Rasulullah SAW lahir dan besar di kota Mekah? Saat beliau wafat ada nggak bahasa sahabat, mari kita bawa ke Mekah? Kan nggak ada. Bahkan diwafatkan di rumah Aisyah, karena beliau wafat di rumah Aisyah saat itu. Ini sebagai sebuah ibrah pelajaran untuk kita semua. Nah, kita kembali. Maka inilah yang tanpa kita sadari benar bahasa Rasulullah SAW. Di antara definisi syirik, lebih samar dari seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Berarti syirik itu kelihatan enggak? Sangat tidak terlihat. Maka tanpa kita sadari, seperti saya sampaikan tadi, saya juga telat tadi asar karena ngantar anak macet di daerah Ciapus ke Ibnu Taimiyah.
sehingga jam 5. Tapi ada doa hati kecil, ya Allah beri hamba umur kesempatan ya Allah. Biasanya kan kita nggak pernah berpikir itu. Apa hukumnya waktu sholat telah tiba, kita belum sholat, datang ajal. Kira-kira orang ini matinya su'ul khotimah atau husnul khotimah? Yang sangat menentukan kita hari ini atau di akhir kehidupan. Apa kata Rasulullah SAW? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu sangat menentukan di akhirnya. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat fenomenal, membuat kita ngeri-ngeri sedap. Karena digambarkan ada seorang hamba melakukan amalan penduduk surga. Seolah-olah antara hamba ini dengan surga zira'an sejengkal, lagi dekat nggak sejengkal. Tapi takdim dahulu dirinya, dia nggak sabar dengan ketaatan. Justru yang umurnya sejengkal dia melakukan amalan penduduk neraka. Maka Allah tetapkan dia dalam neraka. Banyak orang bertanya, di mana keadilan Allah? Bukankah Allah tidak pernah berbuat zalim? Maka jawaban para ulama, karena Allah Maha tahu siapa mereka yang tidak istiqomah, mereka yang dalam beramal tidak ikhlas. Karena ikhlas melahirkan istiqomah. Jadi kok kita kadang ngaji, kadang enggak, coba tanya keikhlasan kita. Termasuk mindset kita memilih-milih ustadz misal. Kalau ustadz enggak benar memang harus kita ini. Bayangkan ada ustadz di perumahan saya, kaget juga saya, jarang saya ikut karena waktu kita berbeda, karena Senin libur nasional dibuat pengajian, ternyata ustadz itu Ahad, kemarin nggak bisa, makanya dirubah ke Senin. Bisa-bisanya dia mengatakan, kalau orang sedekah ke laut, kepala kerbau, kembali pada niat, kalau niatnya untuk kasih makan ikan, tapi begitu bahasanya. Dia pelintir, innamal a'malu binniyat. Terus dia pelintir ayat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau begitu peringatan tahun baru Islam dengan doa akhir tahun, awal tahun dan sebagainya, orang Allah perintahkan tuh fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Kemana tuh tafsir? Oh puncak udah nggak kuat saya. Saat dia mengatakan boleh aja orang nyuci keris, kan kembali pada niatnya. Qadarullah DKM-nya lihat saya, nggak dikasih kesempatan bertanya, sampai semua jamaah ada yang marah. Kok karena ada Ustadz Taufik nggak dibuka pertanyaan? Nah, sampai begitu. Kan ngeri sekali bahasa Ustadz itu. Sampai saya ancam, kalau beliau masih pengajar di perumahan ini, saya nggak akan jadi donatur. Saya tarik diri. Nah, saya belum dapat info apakah udah di blacklist atau masih. Kalau masih ya, ngapain kita? Karena ada perintah Allah, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Dalam surah Al-Maidah 2, jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu perbuatan dosa, kesyirikan jelas itu. Tauhid yang rusak, akidah yang rusak. Ya ini banyak hari ini. Maka kesyirikan itu levelnya versi saya dari mulai pemimpin sampai rakyat jelata. Lihat pemimpin. Ada yang percaya pemimpin negeri ini Nyi Roro Kidul. Tahulah yang saya maksud. Ada yang pemimpin, banyak pemimpin percaya guru spiritual. Maka saya bertanya di ruangan ini, yang bisa jawab hadiah umroh, nak mau umroh saya kasih uang selevel nilai umroh. Benarkah ada kuburan keramat? Pak Dita ada nggak kuburan keramat? Oh Pak Dita, ada nggak kuburan keramat? Ada. Kalau ada, apa yang keramat? Oh jalan keramat. Perasaan jalan keramat nggak ada tuh kuburan keramat. Ya. Yang ada di Empang, di Priok. Saya tahu, orang saya ngajari Masjid Al-Husna, nggak jauh dari Mbah Priok. Kajian zuhur saya ada kolonel Angkatan Laut. Kan di situ banyak Angkatan Laut, banyak itu. Saya ngajar Priok. Saya tantang, benarkah ada kuburan keramat? Percis jawaban, ada. Karena saya tahu, kalau begitu Pak Kolonel, apa yang keramat? Nggak bisa jawab tuh. Hati-hati. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, mendatangi orang pintar, bukan dukun loh, orang pintar. Kalau kita datangi belum ngapa-ngapain, baru datang nih, 40 hari amal ibadah kita tertolak. Kalau percaya dengan ucapan si orang pintar ini, apa kata Rasulullah SAW? Dia telah berdusta terhadap ajaran yang dibawa beliau. Puncaknya apa kata Allah? Kesyirikan itu menyebabkan pelakunya kalau tidak segera bertobat mati dalam kemusyrikan, orang ini kata Allah selamanya dalam neraka, nggak ada kesempatan masuk surga. Lihat surah Al-Maidah ayat 72. Wa may yusyrik billah
faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Mereka melakukan kesyirikan, tempat mereka di neraka selamanya, dan mereka diharamkan surga, kata Allah. Kenapa? Kenapa pelaku syirik itu Allah haramkan surga? Kenapa mereka selama di neraka? Allah jelaskan di surah Az-Zumar, surat 39 ayat 65 di alinea terakhirnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah seluruh amal-amal solehmu yang kamu kerjakan dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Apa kerugiannya? Jelas tadi, neraka selamanya. Negeri ini banyak aneh. Tempat-tempat kesyirikan dijadikan situs sejarah. Siapa yang pernah mendengar ada Mbah Japra di Kebun Raya? Pernah dengar nggak Mbah Japra? Syukurlah kalau ada yang dengar. Itu ada tulisan situs sejarah zaman rezim yang lalu. Yang merusak situs sejarah saya baca denda sekian ratus juta, penjara sekian tahun. Padahal saya ngajar di Kebun Raya, kata orang-orang Kebun Raya, itu bukan tokoh Sunda, bukan siapapun, itu sebenarnya isinya jerapah. Yang bangun Kebun Raya siapa? Raffles atau Dendas? Wah, nggak tahu sejarah Bogor nih. Dipecat dia. Yang bangun Istana Bogor tuh Raffles atau Dendas? Jerapah Raffles lah itu. Masih mending ada isi. Di Paledang dekat penjara, saya pernah diundang tabligh akbar. Pas dijemput panitia karena bisa lewat mobil, hanya lewat jembatan gantung. Lewat kuburan panjang banget. Ada orang berdoa malam itu habis Isya. Saya tanya, siapa ini? Pak Ustadz, sebenarnya nggak ada orang. Terus kenapa ada kuburan sebesar dan panjang itu? Katanya dulu orang tua dulu ada orang soleh mampir di sini. Jadi itu sebagai simbol datangnya orang soleh. Coba isinya kagak ada, bayang. Kenapa saya pede banget kasih hadiah umroh? Karena nggak bisa jawab. Yang ada syirik. Saya naikkan pertanyaan berikutnya. Benarkah ada orang pintar? Kalau bahasa sekarang guru spiritual. Kalau benar ada orang pintar, apa yang pintar? Coba sebutkan hadiah umroh. Apakah kalau kita datang ke orang pintar dapat amplop atau kasih amplop? Ayo jujur. Hah? Kalau ke orang pintar guru spiritual, kita dapat amplop, dapat sesuatu, atau kita kasih sesuatu ke orang itu. Coba bayangkan. Yaitu syirik. Anta ja'al niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan Allah tandingan pada Allah yang menciptakan kamu. Bahkan Allah dengan tegas, hati-hati, pahami, pelajari dengan benar, dan yakini dengan benar. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 17. Ini kita maknai arti hijrah. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah tadi kan. Jangan sholat, jangan ngaji, jangan haji, umroh, syirik masih jalan terus. Bukan orang hijrah. Apa kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 17? Coba menilai muhasabah diri kita masing-masing termasuk diri saya. Innama ta'buduna min dunillahi awfana wa takhluquna ifka. Sesungguhnya kamu sembah selain Allah, kamu telah menyembah berhala-berhala. Sesungguhnya kamu minta pada selain Allah, kamu telah menyembah berhala. Dan kamu telah buat kebohongan, kata Allah. Benarkah kita dapat rezeki dari kantor kita bekerja atau perusahaan kita bekerja, atau rezeki itu datangnya dari Allah? Coba jawab. Selama ini mendatangkan rezeki itu tempat kita bekerja atau datangnya dari Allah? Yang mana jawabannya yang benar? Rezeki yang kita dapat selama ini dari Allah atau dari tempat kita bekerja? Itu yang betul. Itu akidah yang benar. Jangan dari Allah bahasanya. Bisa syirik. Buktinya apa? Kalau Allah tidak berkehendak, banyak nggak perusahaan sekarang ini tutup gulung tikar, termasuk Seritek kan? Bahkan Seritek tidak fenomenal versi saya. Ada yang lebih fenomenal, Nyonya Menir. Bangkrut nggak Nyonya Menir? Dulu istri kita, ibu-ibu kita kok melahirkan pakai Nyonya Menir nggak? Ada anekdot. Kenapa Nyonya Menir bangkrut? Karena kelamaan berdiri. Berdiri sejak 1918. Indonesia belum merdeka, Nyonya Menir tidak ada. Bangkrut. PTWN memutuskan dia pilot.
Hutang pihak ketiga yang saya baca sampai ratusan miliar. Cerita yang lebih dahsyat, ada triliunan malah. Karena Allah mendatangkan rezeki. Bukan hebatnya perusahaan. Ponakan saya 17 tahun, membesarkan perusahaan Jepang. Tutup, minta tolong Ami, tolong. Saya sekarang jobless. Dia panggil saya Ami, Ami itu paman. Ya, sampai demikian. Padahal dia akuntan. Karena bagi Allah mudah. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasya, wa tanzil mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maka termasuk tatayur syirik. Apa itu tatayur Bapak Ibu? Khurafat tahayul. Percaya ada bulan sial. Bulan depan banyak masyarakat muslim khususnya daerah sini meyakini bulan Safar bulan sial, nggak berani nikahin anak. Pada Rasulullah SAW menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib bulan Safar. Ada keyakinan Rabu Kasan, Rabu terakhir bulan Safar itu harus ada ritual ibadah tertentu menolak bala. Alhamdulillah saya nggak pernah melakukan ritual Rabu Kasan. Alhamdulillah Allah selamatin, tsunami lolos. Keren jatuh 2015 saya melihat dengan mata kepala. Gelap, air masuk, orang pecah kepala. Bisa bayangkan bandol untuk kena kepala orang. Bahkan dalam rombongan saya ada 5 orang jamaah sedang itikaf seperti saya. Qadarullah pecahan keramik Masjidil Haram terbang kena ini 30 jahitan. 5 orang kena. Karena keramik itu kan bandolnya 300 kilo bobot. Itu jatuh ke bawah, pecah keramik. Sebayangin kalau kepala di situ. Makanya banyak orang korban. Padahal dengan izin Allah saya nggak pernah Rabu Kasan, bahasa begitu. Belum bagi keyakinan tengah masyarakat burung gagak hingga beparuma Pak Rahim. Apa artinya Pak Rahim? Cocok. Burung sedang cari makan atau nyasar. Tapi bayangan masyarakat nggak begitu kan Pak? Kemalangan, kematian. Kupu-kupu masuk rumah apa artinya? Nah, coba bayangkan. Dari Aceh sampai Merauke sama bahasa. Kupu-kupu masuk rumah datang tamu. Apa tatayur yang paling mudah? Terlalu banyak nanti contoh dan kasus. Yang paling mudah arti tatayur. Peristiwa suatu peristiwa dinisbatkan, disandarkan dengan akibatnya. Contoh burung gagak, akibatnya ada kemalangan, kematian. Padahal tidak ada dalil satupun. Atau tidak ada penelitian dari BRIN atau dari manapun burung gagak membawa aura negatif, kemalangan, kematian. Itu namanya tatayur. Sama masih ada keyakinan anak bayi itu lahir supaya nggak diganggu oleh setan, diikat benang di kakinya, di lehernya. Kan masih ada pemahaman itu. Termasuk pemahaman kenapa bayi ini sering nangis, berarti namanya keberatan, ganti nama. Dari Mulyono menjadi paham lah itu. Nah, cocok. Contoh demikian lah. Tapi itu terjadi. Belum lagi percaya dengan kitab tertentu. Nikahin anak, lihat kitab ini. Cari hari baik, bulan baik. Ada jaminan nggak orang nikahin anak pakai kitab tersebut anaknya pasti langgeng rumah tangga? Ada jaminan nggak? Jangankan kitab itu, ada artis saat saya haji, saat saya umroh dia nikah di lantai 3 Masjidil Haram. Karena orang ramai saya tanya ada apa? Artis nikah Ustaz. Siapa? Fulanah. 3 bulan kemudian cerai. Padahal nikahnya Masjidil Haram. Nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Ya. Maka sekali lagi dosa besar yang terbesar syirik, makanya Luqmanul Hakim yang Allah berikan surah Luqman saat menasihati anaknya, wa idqala Luqman libni wa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Tadi sudah saya gambarkan kesyirikan itu levelnya dari pimpinan, dari para pejabat sampai rakyat jelata. Pada kesyirikan itu kezaliman terbesar di hadapan Allah. Maka saat penduduk negeri ini banyak berbuat syirik, apa ancaman Allah dan surah Al-Kahfi ayat 59, wa tilkal qura
ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahliki mau'ida. Itulah penduduk satu negeri kami hancurkan, kami binasakan karena penduduknya melakukan kezaliman. Apa kezaliman terbesar? Perbuatan syirik. Proyek jembatan ditanam kepala kerbau, bangun gedung kepala kerbau. Bahkan di kota Bogor sempat heboh berapa tahun yang lalu, seorang kepala kantor, ya nggak usah saya sebut kantor apa, ditemukan di tempat dia duduk jabatannya kepala kerbau. Saat ditanyakan, diinterogasi, kenapa Bapak tanam? Supaya jabatan saya langgeng. Ternyata bukan hanya orang awam, ada kiai mengatakan kembali pada niat. Sedekah laut niatnya kan kalau kasih untuk apa? Makanan ikan boleh dong Ustadz. Cobain kan. Parah banget kan? Pada dia kiai, pengajar. Ya, jadi kesyirikan dari mana-mana. Semoga Allah hindari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari perbuatan syirik, termasuk percaya dengan tatayur, khurafat, tahayul, termasuk apa? Menisbatkan sesuatu dengan kesialan. Wa'iyadzubillah. Termasuk juga apa? Bergantung kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Bapak Ibu coba jujur. Saat kita mengalami kesulitan, minta pada Allah atau pada makhluk? Harusnya pada Allah. Makanya Allah sebutkan tadi surat Al-Ankabut ayat 17. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikunakum rizqa. Sesuai kamu sembah selain Allah tidak mampu mendatangkan rezeki untukmu, kata Allah. Fattahu indallah rizqa. Mintalah rezeki sisiku, kata Allah. Ini pegang erat-erat ayat ini. Kalau enggak kasihan ibadah kita di sisi Allah. Merasa udah sholat, udah ibadah ini itu, tapi kesyirikan masih merajalela, jangan mimpi diterima. Bahkan kok mati dan kemusyrikan dari apa? Allah haramkan surga selamanya. Tempatnya neraka. Yang kedua, jawaban Rasulullah kabar atau berita yang kedua tentang dosa besar yang terbesar, uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan kita sesudah mentaati Allah, perintah kedua berkaitan apa? Berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Hari ini na'udzubillah, kita mendengar banyak berita kriminalitas, termasuk di Bekasi. Seorang anak memukul ibunya. Pada salah satu yang Allah langsung datangkan adab kepada pelakunya, diantaranya adalah durhaka pada orang tua. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada anak yang Bekasi memukul ibunya. Kalau ibunya maafkan, selesai. Masih ingat nggak kisah di zaman Rasulullah SAW? Ada seorang anak matinya, mau mati aja susah. Sehingga peristiwa ini diceritakan pada Rasulullah SAW. Dan Rasul bertanya, apakah orang ini masih punya ibu? Jawaban sahabat, dia masih punya Rasulullah. Kalau begitu panggil ibunya. Ternyata anak ini anak durhaka. Saat ibu ditanya, benarkah ini anak engkau, ibu? Benar Rasulullah. Dia dalam keadaan demikian-demikian. Aku tidak maafkan dia Rasulullah. Aku besarkan dengan tenagaku, darah dagingku, air mataku dan sebagainya, perjuanganku. Begitu dia besar, dia melupakan aku. Betapa sakitnya hatiku. Kalau begitu ibu, kalau engkau tidak maafkan anakmu, aku perintahkan bakar anakmu. Masih ingat nggak? Pernah dengar nggak kisah ini? Itulah hebatnya nak. Kasih ibu sepanjang hayat. Begitu mau dibakar, masih ingat kisahnya? Ibu ini memaafkan. Maka anaknya tidak jadi dibakar karena sudah meninggal dengan wajar.
Jadilah sosok Uwais Al-Qarni. Ingat, Uwais bukan sahabat. Uwais ada cuman tabi'in. Apa beda sahabat dengan tabi'in? Sahabat itu pernah bertemu Rasulullah SAW dan mengimani ajaran beliau. Kalau tabi'in nggak pernah ketemu Rasulullah SAW. Tapi Rasul mendapatkan berita dari langit karena kebenaran nubuah kenabian beliau, mengatakan di hadapan sahabat yang mulia ada Abu Bakar, ada Umar, ada mantunya Uthman dan Ali, dan sebagainya. Kalau kalian bertemu Uwais, minta doa dari Uwais. Pada Uwais bukan sahabat. Apa kehebatan Uwais? Dia sangat berbakti pada ibu. Semua keinginan dia pasti akan dia turuti. Termasuk ibunya ditanya, apa keinginan engkau ibu? Aku ingin ke Mekah Uwais. Pada Uwais tinggal di Damaskus, daerah Baghdad, Irak. Dan Uwais bukan pemuda kaya. Tapi Uwais mewujudkan mimpi ibunya. Dia gendong ibu. Makanya kisah Uwais itu saya lihat banyak menjadi inspirasi orang-orang yang tawaf. Tidak sedikit mata saya melihat dia gendong ibunya. Dan Abu Bakar tidak ketemu Uwais sampai akhir hayat. Yang ketemu Uwais siapa? Umar bin Khattab. Tapi Umar untuk mencari Uwais itu sungguh-sungguh. Karena Umar ingat tentang nasihat Rasulullah SAW, minta doakan Uwais. Setiap ada pedagang dari Yaman, dari manapun, adakah Uwais Al-Qarni di sini? Sekian lama Umar mencari Uwais. Akhirnya satu saat, aku Uwais ya Khalifah. Uwais doakan aku. Uwais mengatakan, mana pantas, engkau Khalifah, engkau sahabat mulia, aku tidak pernah bertemu Rasul. Tidak Uwais, doakan aku. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW. Itulah kelebihan Uwais Al-Qarni. Semoga anak-anak kita tidak seperti anak-anak durhaka yang kita dengar hari-hari ini. Bahkan di Seragen viral. Saya yakin itu bukan hoax, bukan rekayasa. Karena ibu lurahnya yang menceritakan di samping anak yang durhaka. Anak ini minta uang jajan. Ibunya sedang sholat. Nggak sabar, dia ditendang ibunya sedang sujud. Langsung Allah rubah kaki anak ini jadi kaki sapi. Pernah lihat nggak videonya? Dan habit dia makanan sapi, dia makannya rumput, daun-daunan. Itu nyata di video, saya dikirim oleh jamaah. Saya nggak yakin itu hoax rekayasa, kenapa? Karena ibu lurahnya hadir memberi kesaksian. Wa'iyadzubillah. Maka seorang ulama Abu Aswad Duali, kalau nggak salah, itu sampai menasihati kita semua. Wahai saudaraku, kepada mereka yang masih punya orang tua, khususnya yang punya ibunya, aku memberi nasihat, mintalah ridhonya siang malam. Dengan cara apa? Di antaranya, carilah penghidupan jangan jauh-jauh dengan orang tuamu, supaya engkau dapat restu dari ridhonya dan doanya siang dan malam. Hari ini kita cari pekerjaan di mana? Hari ini kita masih punya orang tua, apakah kita jadikan mereka sebagai syarat kita masuk surganya Allah? Masih ingat nggak doa malaikat Jibril alaihissalam saat Rasulullah SAW menaiki anak tangga mimbar? Salah satu doanya, rahimah anfu abdin, celaka seseorang saat memiliki kedua orang tua atau salah satu dari orang tuanya ternyata tidak menyebabkan dia mendapatkan surganya Allah karena dia tidak berbakti pada orang tua. Maka saya ingatkan yang masih punya orang tua, siapapun dia, jangan sakiti mereka, jangan kecewakan mereka, berbaktilah dan bahagiakan mereka, itu adalah kunci surganya kita. Bahkan saya melihat dengan mata kepala, orang-orang yang berani menyakiti orang tua, khususnya ibunya, kehidupan mereka nggak bahagia. Sekarang jujur, apa yang kita lakukan orang tua kita? Kalau istri kita beri yang terbaik, bagaimana dengan ibu kita? Bekas kita atau tetap yang terbaik? Jenazah ya? Ya oke. Silakan yang mau ini. Bentar lagi ya, selesai ya. Ya oke. Jadi uququl walidain. Dan yang terakhir, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW termaktub dalam hadis ini terbukti hari ini. Apa yang ketiga? Syahadat az-zur qaul az-zur.
memberi kesaksian palsu, memberi sumpah palsu, bahkan hari ini sedang heboh tentang ijazah palsu. Itu digambarkan hadis ini menarik ini. Wajala sawakana muttaqian. Saat beliau menyebutkan dosa besar yang ketiga, tadi beliau sedang dalam keadaan duduk, dalam keadaan muttaqian, wakana muttaqian, dalam keadaan bersandar. Tiba-tiba saat menyampaikan dosa besar nomor 3 ini, beliau berubah posisinya jadi duduk. Wa yukarrir, dan beliau mengulang-ulang kata-kata syahadatul zur. Mari kita berdiri, semua berdiri, jenazah ini berdiri, itu sunnah Rasulullah SAW. Ada Yahudi lewat depan beliau, beliau berdiri. Ya. Jadi sedikit saya tambahkan sambil kita memahami adab jenazah. Saat beliau menyebutkan dosa besar nomor 3 syahadat azur, qaul azur, posisi beliau berubah. Tadinya bersandar duduk. Bahkan digambarkan di hadis ini beliau berulang-ulang menyebutkan qaul azur, syahadat azur. Sehingga sahabat yang mendengarkan itu laitau sakata. Mereka berharap kapan beliau itu berhenti dari ucapan itu. Dan ini menunjukkan kekhawatiran beliau pasti akan terjadi di umatnya di akhir zaman seperti zaman kita ini. Betapa banyak orang memberi kesaksian palsu hari ini. Kita kenal dengan istilah mafia hukum. Berani bersumpah palsu. Bahkan untuk jabatan publik, kita akan lihat episodenya, apakah benar dia gunakan ijazah palsu. Maka kepalsuan ini dosa besar yang terbesar nomor 3. Semoga 3 dosa besar yang terbesar ini bisa kita hindari sepanjang hayat kita, termasuk generasi kita, masyarakat kita, dan sebagainya. Bapak Ibu, di hadapan kita seorang hamba Allah yang telah kembali kepada Sang Pemilik. Itulah esensi, substansi, arti inna lillah. Sesungguhnya kami milik Engkau ya Allah. Dan kami akan kembali menghadap Engkau ya Allah. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian saudara kita, Bapak ini menjadi pelajaran untuk kita. Pak siapa? Pak Asep? Acep Husain. Allah yarham. Pelajarannya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita sedang menunggu giliran. Hari ini beliau, suatu saat pasti saya dan kita semua. Kala kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Bahkan Allah ingatkan idza jajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seorang sudah datang, tidak ada seorang pun mampu bisa menundanya. Pasti saya yakin keluarga Pak Acep berharap beliau diberi kesempatan. Tapi Allah menakdirkan hari ini beliau dipanggil. Maka yang harus kita pahami bersama, apa yang kita siapkan saat ajal itu tiba. Dan Allah menggambarkan ternyata orang-orang yang dipanggil menghadap Allah lebih banyak menyesal dibanding bahagia. Itulah pernyataan Allah dan surah Al-Mu'minun. Surat 23 ayat 99 sampai dengan ayat 100. Hatta idza ja'adakumul maut. Apabila salah seorang dari kamu datang ajal kematian. Apa ucapan orang ini nggak siap dengan kematiannya? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Dan Allah bertanya pada orang yang tidak siap dengan ajal kematian. Semoga Pak Acep ini siap dengan ajal kematian. Dan kita insya Allah, beliau jamaah kita tadi saya dengar. Apa jawaban orang ini? Yang Allah jelaskan di ayat berikutnya, surat Al-Mu'minun ayat 100. La'alli a'malu salihan fima taraktu.
supaya aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan ya Allah. Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun waqaiwa. Sekali-kali tidak, kata Allah. Itu hanya ucapanmu dan dalihmu semata. Selama ini ku beri umur ngapain aja? Pada ku beri kesempatan bertemu tahun baru hijriah supaya kamu hijrah. Supaya meninggalkan hal yang diharamkan Allah, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah seseorang yang hijrah. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Apa aja Allah ingatkan orang yang sudah di dalam liang lahat alam barzah, wa mi wara'im barzakun ila yaumi ba'atsun. Orang yang sudah mati, kata Allah, nggak mungkin kembali ke dunia. Karena mereka sudah dikungkungi, dikelilingi oleh alam barzah, liang lahat. Kapan mereka bangkit dari liang lahat? Ila yaumi ba'atsun. Nanti saat hari berbangkit kiamat. Kapan kiamat? Nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fadhal. Bapak Ibu, sebelum kita membaca doa sesudah azan, itu sunnahnya baca sholawat dulu. Hadis riwayat Abu Daud itu. Jadi sholawat dulu, baru baca doa sesudah azan. Kan biasanya kita langsung Allahumma rabba hadihi tamah. Yang kedua, sunnahnya kalau jenazah lewat di hadapan kita, itu sunnahnya diperintahkan berdiri. Itulah saat jenazah orang Yahudi lewat di hadapan Rasulullah SAW, beliau berdiri. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia itu Yahudi. Apa jawaban beliau? Bukankah dia juga turunan anak Adam? Dan ini juga ada sunnahnya. Saat pemakaman saya ingatkan, tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh duduk dulu dimanapun sebelum pemakaman selesai. Main duduk-duduk cari batu nisan. Berikutnya sunnahnya, masuk pemakaman. Kalau saya dengar dimakamkan malam ini ya Ustaz ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana walakum al-afiyah. Ucapan salam sejahtera, keselamatan hai penduduk kubur. Tapi jangan berharap ada jawaban salam dari penduduk kubur. Betul? Waalaikumsalam Ustaz. Nah, senang atau kabur? Lagi malam-malam ini kan. Sunnah berikutnya saya ingatkan, disunnahkan melepas alas kaki masuk pemakaman. Kecuali dikhawatirkan ada duri, ada beling, ada paku, berarti ada udzur. Tapi sunnahnya lepas alas kaki. Hadis riwayat Ahmad. Yang berikutnya, tidak boleh menginjak-injak pemakaman. Kecuali doruri, nggak ada jalan lain. Jangan seenaknya main lewat aja.
Usahakan cari jalan yang tidak merusak kuburan, kecuali darurat. Kalau darurat semua boleh. Ad-daruratu tubil mahdurat. Selesai itu pemakaman, saya mau nanya, doa apa yang diajarkan Rasulullah SAW selesai memakamkan jenazah? Karena sebentar lagi 7 langkah kita tinggalkan, dia akan ditanya. Apa doanya? Siapa yang tahu? Yang tahu saya traktir makan mie Aceh malam. Kok Masya Allah dulu, jawab dulu. Emang nggak pernah makamkan jenazah selama ini? Apa? Karena semua jenazah begitu kita tinggalkan, dia akan didatangi malaikat mungkar nakir. Pertanyaannya apa doa yang diajarkan Rasulullah SAW supaya jenazah ini, Pak Acep ini dimudahkan terhadap pertanyaan mungkar nakir? Nggak ada yang tahu. Nah, selama ini ngapain aja? Buka hadis riwayat Muslim, Allahumma firlahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunilah beliau, kokohkan dia, teguhkan dia. Ya, hafal ya. Ayo sama-sama. Allahumma firlahu wa tsabbithu. Allahumma firlahu wa tsabbithu. Arti sabit, kokohkan, teguhkan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Jadikan pelajaran, kita akan menunggu giliran. Semoga kita bukan orang-orang yang menyesal saat ajal kita tiba, justru sebaliknya kita tersenyum dan kita rindu saat Allah memanggil kita. Karena orang beriman rindu dengan kematian. Karena sudah selesai dengan ibadah, betul? Tinggal menunggu janji-janji Allah. Raudhah min riyadil jannah. Semoga beliau tempatnya di taman surga. Dan kita juga saat diwafalkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi doa husnul khatimah saat masih hidup. Kalau udah meninggal, nggak perlu lagi kita doakan husnul khatimah. Kita doakan Allahumma firlahu warham. Orang udah terjadi kok. Pernah nggak Rasul mengatakan kalau ada yang meninggal semoga ada husnul khatimah? Ada nggak dalil? Ya ada perintah doakan si mayit. Yang perlu husnul khatimah kita ini. Karena masih ada kesempatan menggapai husnul khatimah. Semoga sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.